hola koro sa sure dingoluki tung sohubat kita mari berhasian boto ongu masure na lauri ho dan peduli yang barang nasongon dia beho iba holoki mengadian di boto hasian tupa hoku hadabe di la bumi asal tu seorang rohan macar holoki soarong hualo mulau dia asing siako upasan batu holoki dang mangolu molo soarao sayang giat bariho salelena asa dunian sarang ang roto hasian iho masalelena. Dua holong nungasada holong minang holoki dua roha nungado di pado Tuhani Ora ba dong aku gabe dong metel dong susah urang berita marsira salena di tanah holong ibaan
mampuan anak dohon puruni huriai tu bagas jorone Tuhani di bagasan hayi pason dohamu kro tu bagas manion nang tehane tong do di bagasan hayi pason jadi songon naung tahatai ditingkin anu katatai kita di hari nang saltu nanai mampuan anak do puruni huriai tu bagas joro marhidi na pusona ngai di paso-paso sianok kita siados nirwata perjulu mahita mampuan tanyang tatuduhani asa anggian disasudi akar rencana ta di hari sadarion bui mertingkat-tingkat salutna alay nang pesongani adorang so taulahon amang buru Jadi raja adong saudit nalau si orang guru tuh keluar dari amang buru terlalu mubima tu ngapur siap kami seluhut keluarga besar si tanggang madok nadohok dohani marhabuk eroha di baju di tuhata dan adong do nahutan dahamu ima Lai Prakoperasi Pondok Timur. Pada saat ini adong datang ke nami tong musim namasa soal media pas menaneng tu dia tahu kebetulan kendera aku membuat prodiagon dan yang nami tutulani asam dia amang buru nang perjului dia itu si Mona jalan ada tinggal hong di bagasan kekuatan ini terlalu nama posisi ini nama nalawan jalan yang kini di situ atau orang jalan kalau saya dulu tegarkan dulu pada saat ini karena ini tidak bisa terulang di mana takut nakimnya jadi kita semua ini maju ada bubuasi nabu di bahasa kami Tuhan mau keluarga besar amang buru nami Hutavia Budima Merkawaliade. Jadi semua ini mah asa bandai jaka partikian di Pakatiota di nama Ponggora aja kami pe tahu di mana pulau tak ala memang pulau Pakpola betahatai tiki anggo nama si buah-buahai alai ada orang masuk kita tuba gasdor dengan mata libata lawan mengikut dengan kota perjuru marah kita lawan masih pangan atas soni marah rajalani Naulia mamburu jadi ala nama muda mapus panganon bahamu mana mapetania asa porhati ta tubagas joro di Tuhan bau liate perjuru pada dulu di baradi dengan amanah minamian nama kabangsa di dua jam mau lihat tema di sebuah orang kami tuduhanmu dan bagi di Tuhan dinya bagi Tuhan di sempurna dami maka punten matanya dibicar tokong di bagasakan ibas mari Tuhan dinya pungu kami dengan non di bagas ni keluarga budak bana dengan raja mangkoda takas di bodoh di Tuhan ima sakap ni anak ni Buriani orang suhu kami anak kon nami untuk begajaran nabi di Tuhan mengenai paus aku naik masih panah pandai bukan di Tuhan pinatu pak asli terang meluham pas maun asal dia bulan hasil di pada kami makolong kubnya baru di kami lahu bangun dah nami kurut bangun si pasangan pengeluaran nabi di tinggal ni saya dulu dari Tuhan buat kami berdosa dan gudang doa kami karena ini untuk dari saya korohana dari Tuhan dan tunggu dengan anon bagi lu asli terlalu paham di proses ada sana media ulangi nama sokokan juga banget bagi dia jangan mulis khusus kalau dia sekolah mau dilatih lagi amin amin
Kisona marang susah boru hasia Marsia jara-jaran mah dina murah dihamu Sai Roma tuai tujomu Bonan ni hautora para saran ni satua Burju homar na toras
Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kalau Engkau dari rumah kami masing-masing hingga di tempat di rumah-Mu yang kudus ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa Surgawi, sebentar kami akan memulai ibadah pemberkatan kudus Saudara Rudi Utapea dengan Saudari Novayanti Borisitanda yang akan memberitakan firman-Mu yang Kau pakai dia, Kau pakai dia dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang diberitakan, disampaikan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam ibadah ini, firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam menempuh kehidupan rumah tangga ini. Sebagai liturgus, Tuhan juga mampukan dia, pakai dia, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan kami semua yang bertugas pada saat ini Bapak, mengantar pelayanan firman, persembahan, pemain musik, kantoria, dan semua yang mendukung pelayanan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk memampukannya. Ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dari pertama, menengah, hingga akhirnya. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni akan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah doa kami ini yang belum sempurna, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jemaat dimohon berdiri.
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing bagi kita terambil dari kitab Matius 19 ayat 6. Allah Bapa kami yang di surga, kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan suara, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu menguasai kehidupan agar kami dapat mendengarkan serta menerima dan melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, baik itu di software atau handphone, dapat membukanya dan juga mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Janjian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata,
Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, secara khusus keluarga dari kedua calon mempelai dan kedua adik-adik kami calon mempelai yang diberkati Tuhan hari ini. Shalom. Kita bersyukur bahwa apa yang sudah direncanakan oleh kedua calon mempelai dengan keluarga, hari ini kita sama-sama menyaksikannya, dan tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita sudah tahu apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga adik kami atau keluarga saudara kita Rudi Hutapeang, keluarga Hutapeang, di mana orang tua yang kita kasihi telah mendahului kita ke rumah Bapa di surga. Dia sudah sembuh, sudah sehat, dan sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di dalam kekekalannya. Meskipun ada rasa duka, tentu ini peristiwa yang saya pikir luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa? Ketika kedua adik-adik kami ini dalam bimbingan, terkhusus adik kami ini Budi Hutapeang ini pulang dari Amerika, dia sudah menghadapi ayah yang mereka kasih waktu itu dalam kondisi kurang sehat. Jadi dia bolak-balik, dan di acara tukul pun orang tua kita hanya menyaksikan dari rumah sakit. Ya. Bahkan sebelum hari H-nya dia mendahului kita. Jadi memang ada pengalaman yang menyedihkan. Ya, tapi hari ini juga ada pengalaman sukacita. Ya. Kiranya rasa duka itu tertutupi dengan sukacita ini, ataupun jika di dalam perjalanan hidup ada rasa duka itu, tetaplah lihatlah Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang mengasihi semua keluarga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kedua adik-adik kami Rudi Jayang Hutapeang dan Nova Yanti Gurusi Tanggang. Ya. Kalian sudah siap menikah ya? Sudah? Ya. Tema khotbah hari ini yang harus kalian dengarkan adalah kebahagiaan atas rumah tangga. Tentu semua kita yang sudah berkeluarga, bahkan secara pribadi pun kita menginginkan suatu kehidupan yang bahagia. Ya, tidak ada di sini yang tidak mengharapkan hidup bahagia. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebahagiaan itu tidak turun dari langit, atau tidak turun dari tempat lain secara tiba-tiba. Tentu ada yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sehingga mendapatkan kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan itu kebahagiaan yang menurut firman Tuhan. Nah, kedua adik-adik kami yang kami kasih, di dalam firman Tuhan ini ada satu kalimat tadi, nyanyian ziarah. Nah, kalau saya kaitkan ini dengan pernikahan itu mestinya dijalani seperti
lagu pujian. Ya. Dia dijalani dengan seperti bernyanyi. Ya. Kenapa? Tentu ada tantangan pergumulan, ada tetesan air mata, ada tertawa, ada kesedihan, dan ada macam-macam persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau mampu kalian menjalani itu dengan seperti bernyanyi, biasanya orang kalau bernyanyi itu menyampaikan isi hatinya ya. Orang yang bernyanyi itu meluapkan apa yang ada di dalam hatinya melalui pujian. Jadi artinya jalanilah itu seperti kalian sedang bernyanyi untuk Tuhan, supaya kalian menghadapi persoalan itu dapat mengalami kekuatan Tuhan tentunya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada 3 bagian utama yang harus kalian ingat, bahkan kita juga yang sudah berkeluarga. Yang pertama, pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ini berbicara tentang kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan dan berjalan di jalannya. Di ayat 1 dikatakan berbahagialah, atau ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah. Ini merupakan pernyataan pujian dan ucapan syukur. Kata berbahagia ini sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat ini, kebahagiaan dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Ya, terbalik, berbeda ya dengan yang dikonsep oleh dunia ini tentang kebahagiaan. Banyak orang berpikir kalau dia punya uang, punya fasilitas, punya harta, punya suami yang cakap dan ideal, istri yang cantik dan ideal, sempurna kebahagiaan itu. Ya. Tetapi rupanya bukan itu yang membuat pernikahan, keluarga berbahagia. Rahasianya adalah takut akan Tuhan. Itu rahasia untuk kebahagiaan dan kemakmuran sejati. Takut akan Tuhan tidak berarti rasa takut yang negatif, seperti ketakutan akan teror, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kondisi kesehatan dan sebagainya. Bukan itu kata takut yang dimaksud di sini. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah rasa hormat, kesetiaan yang mendalam terhadap otoritas dan kebaikan Tuhan. Itulah rasa takut, beri hormat yang mendalam, yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sembarangan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut firman Tuhan dan mentaati firman-Nya. Itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Ya. Pada ayat yang kedua ini menggambarkan kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Seperti apa kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan itu? Dikatakan di sini, mereka akan menikmati hasil jerih payah tangan mereka, dan keadaan mereka akan baik. Itu berkat yang diberikan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Tidak hanya diukur dengan finansial, Bapak Ibu,
soal kesejahteraan itu. Tetapi Tuhan akan memberkatinya, membuat keadaannya sejahtera. Dari firman Tuhan ini kita tahu berkat Tuhan itu sungguh nyata. Ya, sungguh nyata. Dan berkat Tuhan itu datang kepada mereka yang mentaati firman Tuhan. Menetes-menetes kecil, lama-lama tercukupi dan juga terberkati. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Tidak hanya kemakmuran materi, tetapi keharmonisan keluarga. Kalau suami istri takut akan Tuhan, mereka akan harmonis. Ya, karena apa? Hidup mereka tidak menyimpan dosa. Ya kan? Pasti harmonis mereka. Juga Bapak Ibu, berkat Tuhan itu seperti sukacita melihat keturunannya berkembang pesat. Diberkati keturunannya, diberkati juga sampai masa depan cucunya juga. Biasanya disebut panjang umur. Ya. Makanya di kitab Amsal, panjang umur ada di tangan, di tangan kirinya atau ke tangan kanannya? Di tangan kanannya. Kan sulit kita nyanyi kali ini. Di tangan kirinya kekayaan dan kejayaan di tangan kirinya. Ya, panjang umur di tangan kanan, kejayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Makanya kalau diberkati Bapak Ibu, tangan kanan ini selalu dikasih ke laki-laki. Supaya apa? Panjang umurnya. Karena memang secara medis Bapak Ibu, ya, ini saya mungkin sedikit kurang percaya, ya, tetapi mungkin sedikit aja. Ya. Ada juga percaya saya. Biasanya laki-laki katanya umurnya pendek. Iya. Coba nanti Bapak Ibu searching di Google. Lebih panjang umurnya, lebih bertahan hidup itu lebih lama kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Makanya dia harus ditopang dengan Tuhan. Ya, ingat, ditopang dia dengan berkat dari Tuhan. Panjang umur turun ke atasnya. Kalau nggak ditopang Tuhan, pendeklah umurnya. Ya, coba lihat di Bapak Ibu, di dalam keluarga mana yang lebih duluan meninggal? Bapak-bapak atau ibunya? Kebanyakan bapak-bapak ya. Di sini kita bapak-bapak harus kita imani. Ya, kalau tanpa topangan Tuhan selesai kita. Ya, makanya dia ditopang dengan tangan di tangan kanan itu panjang umur. Jadi kainnya menurut ngomong kamai. Asal nama pendek umurnya. Ya, nanti juga Bapak jangan sering memarahi si Rupi. Ya, tapi percayalah dia ditopang dengan tangan kanannya Tuhan. Ya, kehormatan, kemakmuran itu di tangan kiri, biasanya ditimpakan kepada kaum perempuan. Makanya setiap puro, tahu setiap puro ya, dia pemegang kas, dia layak dipercaya untuk itu. Makanya perlu dia topangan Tuhan, tangan kiri, supaya apa? Dia diberi hikmat Tuhan untuk mengelola berkat itu. Kalau nggak ditopang Tuhan, selesai. Ya, selesai juga. Ada juga ibu-ibu ini, apalagi zaman sekarang, ya, ini di depan COD. Ya, tiap hari COD. Tahu COD ya? COD itu
Kan sekarang ini sudah ada beli online, ya kan? Tiba-tiba ditanya uang, Pak, uang udah habis. Gimana kau bikin? Inilah itulah. Bajunya Bapak Ibu belum habis. Di lemari banyak banget. Ya, di tempat apa baik, macam-macam sana. Kalau nggak ditopang Tuhan dia, gak bijak dia mengelola keuangan. Jadi kayak gimana pun berkat Tuhan yang banyak itu, kalau tidak diberikan Tuhan hikmat kepada seorang istri, habis itu. Ya. Jadi makanya ingatlah berkat itu. Panjang umur diberi kepada suami supaya dia tahan menghadapi persoalan-persoalan di luar dan persoalan di dalam. Demikian juga istri ditopang Tuhan dia dengan hikmat dari Tuhan untuk mengelola. Ya. Maka kalau mereka takut akan Tuhan, berbahagialah mereka. Amin. Itu yang pertama, kuncinya takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, ayat yang ketiga sampai ayat kelima, kebahagiaan orang-orang yang takut akan Tuhan itu apabila memiliki keluarga yang baik. Amin. Pada ayat yang ketiga sampai yang kelima, ini menggambarkan kebahagiaan orang yang memiliki keluarga yang baik. Mereka akan memiliki anak-anak, dan digambarkan anak-anak mereka itu seperti tunas pohon zaitun di sekitar mejanya. Istrinya katanya menjadi seperti tiang anggur yang berbuah lebat. Ya, ini keluarga yang baik. Seorang istri digambarkan seperti tiang anggur atau pohon anggur yang berbuah lebat. Anak-anak seperti pohon zaitun. Pohon zaitun dan tiang anggur atau pohon anggur adalah simbol kemakmuran dan kesuburan. Di dalam konteks ini, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Anak-anaknya bertumbuh menjadi kuat. Kuat di dalam iman, kuat di dalam jiwa dan pikiran, dan membuat anak-anak itu produktif, ya, berkualitas. Ya. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Dan istri menjadi pendamping yang setia dan penuh kasih. Ingat ya, keluarga yang baik itu istri pendamping yang setia. Nasib hanya berteman dengan garam, rasanya capcay. Itu ya, begitu Nova. Ya, kalau kau penuh kasih, ya, kau setia, kau baik sama dia. Ingat, makan garam pun itu kayak capcay. Ya. Apapun kondisi pasti bahagia. Amin. Itu harus punya kasih. Ingat, saya sudah pernah sampaikan ini kesaksian hidup kalian. Nah, jangan ribut. Kalau ada tantangan, persoalan, pertengkaran, jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan satu orang, karena dua-duanya turut menyumbang. Yang harus diperbaiki adalah Tuhan. Jadikan saya sesuai dengan peran saya sebagai istri yang bisa menopang suami.
Tuhan jadikan saya sebagai seorang suami yang bisa mengasihi istri. Udah, jangan salahkan dia, salahkan ini, salahkan ini. Melebar semua sampai ke si Adam. Jangan. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana keluarga yang baik? Prioritaskanlah hubungan keluarga. Prioritaskan hubungan. Berusahalah menumbuhkan cinta. Ya, meskipun ada konflik, usahakan tumbuhkan cinta kasihmu. Tumbuhkan rasa hormat. Hormati suami, hormati istri. Juga tumbuhkan persatuan di antara anggota keluarga. Nova keluarga Kota PH, tumbuhkan persatuan. Rudi kepada keluarga si Tangga, tumbuhkan persatuan. Keluarga maka keluarga yang baik, berbahagia. Yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 6. Pada ayat yang ke-6 ini, kebahagiaan orang yang hidup di dalam Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan meluas ke generasi mendatang dari mereka yang takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-6 ini, kebahagiaan orang yang hidup di dalam Tuhan akan melihat anak-anak mereka hidup lama, panjang umur berarti kan, dan mereka akan berbahagia melihat anak cucu. Pengennya kita Bapak Ibu punya cucu nanti ya. Saya juga berharap nanti saya bisa melihat cucu saya. Kalau bisa punya cicit, ya itu berarti simbol atau lambang yang berkat Tuhan. Ya, sudah ada Bapak Ibu di sini yang sudah punya cicit, yang sudah punya cicit itu bagus ya. Ya, itu sudah orang yang diberkati Tuhan. Nah, kehidupan yang panjang dan bahagia adalah simbol berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan ini terjadi kepada orang tuanya, anaknya, dan cucunya. Di sini Bapak Ibu perlu kalian meninggalkan teladan iman untuk anak-anak kalian ke depan. Kita doakan pernikahan kalian ada anak yang diberkati Tuhan di tengah keluarga. Tapi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan itu. Firman Tuhan ini menjadi kunci bagi kita. Kalau ingin rumah tangga kita bahagia, satu aja kuncinya di sini. Takutlah akan Tuhan dan hiduplah menurut jalan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.
dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar peneguhan dan pemberkatan nikah, bahwa pernikahan adalah kehendak Allah. Sejak Allah semesta diciptakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan Yesus sendiri memandang dan melukiskan hubungan khas pria dan wanita dalam persekutuan nikah sebagai suatu ikatan kudus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab, sebagaimana disebutkan di atas, maka hendaklah saudara-saudara memandang dan memperlakukan pernikahan itu dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Dengarlah nasihat dan perintah supaya pernikahan saudara terpelihara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat. Maka hendaklah suami istri dihubungkan dengan kasih, disatukan dalam persekutuan yang benar, dan saling menolong dalam segala hal. Suami istri hidup bersama dengan pikiran dan perasaan yang tentram, dan masing-masing menjaga tubuhnya tetap di dalam kekudusan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita masuk dalam janji pernikahan. Kita akan mendengarkan janji pernikahan mereka. Saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil Novayanti Sitanggang menjadi istrimu dan tidak akan meninggalkan dia, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya, Budi Jayanson Utapea, mengambil Novayanti Sitanggang sebagai istri saya yang sah dan berjanji di hadapan Allah dan jemaatku bahwa saya tidak akan meninggalkan atau menceraikan engkau sampai mau memisahkan. Saya akan tetap mengasihi engkau dengan setia di waktu susah maupun senang. Saya akan tetap membela engkau dengan setia sebagaimana dibuat oleh seorang suami yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan kiranya menguatkan janjimu untuk melakukannya. Novayanti Sitanggang, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudari telah memilih dan menerima Budi Jayanson Utapea sebagai suamimu dan tidak akan meninggalkan dia, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah? Saya, Novayanti Sitanggang, menerima Budi Jayanson Utapea sebagai suami saya yang sah dan berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya akan taat dan setia, tidak akan meninggalkan engkau ataupun meninggalkan engkau sampai maut memisahkan.
Cincin ini melambangkan cinta kasih yang tidak punya ujung. Demikianlah cinta kalian tidak ada ujungnya. Cincin ini terbuat dari emas murni. Demikianlah cinta kalian, tambah hari tambah murni, tambah kudus, tambah tulus, sehingga kalian berbahagia. Rudi Jayanson Utapea, apakah engkau memberikan cincin ini sebagai simbol kesetiaan dan kasihmu yang tidak berkesudahan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus? Ya. Saya jadi Nova yang Tuhan sebagai simbol dari perjanjian dalam Kristus. Terimalah cincin Nova yang Tisi Tangga sebagai tanda setia padamu. Tetap sama ya, ini dari emas yang tidak punya ujung. Demikian juga cinta kalian tidak akan berakhir. Dan seperti emas murni ini, demikian juga cinta tulus, murni, kudus, tambah hari, setiap tahun, terus menerus. Nova yang Tisi Tangga, apakah engkau memberikan cincin ini sebagai simbol kesetiaan dan kasihmu yang tidak berkesudahan dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus? Iya. Saya berikan cincin ini sebagai simbol pernikahan dan berjanji di hadapan Allah dan tetap setia. Berdasarkan kasih karunia Allah, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikah saudara di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati dan pikiran saudara, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Baik, kedua adik-adik berjanji berbahagia di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang rahmani, yang telah memanggil saudara ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu, supaya dalam iman, kasih dan pengharapan saudara dapat memuliakan Allah dan dapat berbahagia. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
mereka telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus di rumah Tuhan ini. Kedua pasangan sudah diberkati Tuhan. Ini Rudi Cim, ya. Kan udah lama menikah, gimana sekarang? Gak usah lama-lama ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Rudi Jaya Nopaya dan Nopayanti Sitanggang, naskah kita yang menjadi dasar rumah tangga kalian, dan kalian harus ingat ini dan lakukan. Dari Amsal 3 ayat 3 sampai 40. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan, kini kedua mempelai dipersilakan sumbang. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah mengasihi kalian orang tua. Kalau ada apa? Kau sebut namaku, tidak namaku di hatimu. Dapat ubah cintamu ayah, takkan ku lupakan nasihatmu. Hormati orang tuamu, pakarlah jodohmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan beruntung kepada nyawamu. Aku berseru tetes sayang padamu yang kau tahu dituai bahagia. Puji Tuhan, kiranya keluarga terus mendukung dan keluarga untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku sekedar beramah nilai-nilai dibandingkan berkatu dengan limpahan. Terima Tuhan, terima Tuhan.
kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah memberkati kedua anak-anak-Mu yang kami kasihi. Bahkan juga Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka terima di rumah-Mu ini. Kiranya Tuhan Yesus mampukan mereka untuk dapat melakukan firman Tuhan. Mampukan mereka terus untuk menjadi saksi terang, bahkan menjadi garam masyarakat dan di tengah-tengah gereja punya Tuhan. Sehingga nyatalah Tuhan bahwa kedua anak-anak-Mu adalah anak-anak-Mu yang Kau berkati ya Tuhan. Apapun yang menjadi doa kehidupan mereka untuk keturunan ke depan, Tuhan Yesus Kristus yang campur tangan menolong memberkati mereka. Juga Tuhan kami berdoa untuk kedua keluarga yang kami kasihi, keluarga Utapea dan keluarga Matondang, Inang, serta semua keluarga yang bersama-sama turut di rumah Tuhan ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kedua keluarga yang kami kasih, menopang mereka ini di dalam menjalani rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan tolong Bapa, semua keluarga ada di dalam persatuan kerukunan, sehingga kedua keluarga di dalam Tuhan mereka saling mengasihi dan mereka merasakan mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara selanjutnya yang telah dipersiapkan oleh kedua keluarga yang kami kasihi. Tuhan, Engkaulah kiranya yang hadir untuk menolong, memimpin, dan juga memberkati supaya semua acara yang mereka laksanakan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh keluarga besar Utapea dan keluarga besar Sitanggang ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang senantiasa merangkul mereka agar senantiasa mereka merasakan pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Saat ini ada hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami mohon Kami kasih karunia-Mu untuk mengampuni kami, bahkan menyucikan kehidupan kami, serta membaharui hati pikiran kami, supaya kami setiap saat kami dapat hidup taat dan setia kepada-Mu, melakukan kehendak-Mu dan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami mohon kepada-Mu ya Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Dan dengarkanlah doa yang kami mohonkan bersama-sama dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini sumber berkat dan kehidupan. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Berbahagia tiap rumah